وجعلناكم 2021 keputusan untuk proses akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM dengan biaya yang begitu besar membawa kegelisahan yang begitu besar bagi kawan-kawan pengelola perguruan tinggi. Kalau satu perguruan tinggi mengeluarkan biaya 52 juta, sementara 52 juta itu satu tahun syukur-syukur kalau dapat. Ini yang membuat kegelisahan yang luar biasa. Maka berkumpullah sejumlah perguruan tinggi di wilayah 8 untuk merumuskan kira-kira bagaimana caranya mengatasi persoalan kita ini. Lalu gagasan-gagasan itu ini tidak bisa diperjuangkan di Kopertais saja. Ini harus sampai ke tingkat nasional. Maka kita ajak kawan-kawan dari forum-forum komunikasi pimpinan perguruan tinggi dan berbagai Kopertais untuk bagaimana supaya ada asosiasi secara nasional. Maka pada bulan Juni, alhamdulillah, SK dari Menkumham mengenai keberadaan Aptikis Indonesia terbit. Dan oleh karena itu, asosiasi ini menjadi sebuah asosiasi pertama bagi perguruan tinggi keagamaan Islam. Kita sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan asosiasi-asosiasi lain, termasuk asosiasi dosen. Sehingga insya Allah dengan wadah ini akan menjadi wadah komunikasi dan kerjasama yang melahirkan gagasan-gagasan dalam rangka perbaikan dan peningkatan menuju kemajuan bagi PT KIS di masa yang akan datang. Kami berharap bahwa dengan Munas pertama ini akan menjadi sebagai tonggak sejarah awal kebangkitan perguruan tinggi keagamaan Islam. Kita ingin bangkit dan ingin setara. Yang selama ini perguruan tinggi keagamaan Islam itu layak mutu walayah ya. Semua seperti itu. Dari ujung barat sampai ke ujung timur hampir semua mengalami keadaan yang sama. Oleh karena itu harus ada cara untuk mengatasi, dan tentu melalui komunikasi dan kerjasama, kolaborasi antar perguruan tinggi, komunikasi dan kepada pemerintah, mencari solusi-solusi terbaik, termasuk yang selama ini kami rasakan bahwa kadangnya bagaimana kemudian kita bisa mengangkat masa depan perguruan tinggi kita. Bapak Dirjen saya hormati, kami berharap ada arahan-arahan dari Bapak Dirjen sehingga ke depan dan dalam Munas ini menjadi bagian di dalam pembahasan kita. Sesungguhnya kami jadwalkan Pak Dirjen secara khusus di malam hari untuk memberikan materi panjang lebar berkaitan dengan permasalahan tantangan yang dihadapi oleh PT KIS. Tetapi hari ini sudah hadir memberikan sambutan menjadi keynote speech di dalam Munas kita ini. Tetapi sekiranya Pak Dirjen masih memiliki waktu, kami tentu selalu terbuka untuk itu dan berharap Pak Dirjen bisa mengawal dan menemani kawan-kawan dari pimpinan PT KIS ini. Ini anak-anak semua. Meskipun orangnya ada yang tua, tapi sesungguhnya kami ini masih tergolong anak-anak semua di dalam mengelola perguruan tinggi. Kami butuh bimbingan, butuh arahan, butuh petunjuk dari Bapak Dirjen Pendidikan Islam. Sekaligus saya mohon Pak Dirjen untuk dapat membuka secara resmi pelaksanaan. Terima kasih. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita ini, Munas kita ini membawa hasil yang baik dan mendapatkan keberkahan untuk masa depan kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, 3 ruang pekerjaan. Pekerjaan pertama adalah melakukan evaluasi, refleksi terhadap program-program kerja yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah merancang bangun program-program kerja termasuk prioritas sampai dengan rekomendasi. Dan saya berharap rekomendasi yang dihasilkan dari forum yang terhormat ini segera disampaikan ke kami agar kemudian kami bisa menindaklanjuti gagasan-gagasan yang lahir dari perguruan tinggi. Sebab kerap kali
pendekatan yang dilakukan secara bottom up itu top down itu kali tidak menyentuh persoalan secara konkret. Jadi pendekatan dari bottom up ini menjadi penting. Dan saya sudah bicara dengan ketua atau siapapun ketua ke depan itu agar segera melakukan semacam dalam tanda petik rembukan bersama kami untuk mengentaskan beberapa persoalan yang menyangkut tentang perguruan tinggi swasta kita. Dan selanjutnya akan dipilih pimpinan, ya silahkan aja, pimpinan itu bukan urusan saya. Pilihlah yang terbaik di antara kita, dan mudah-mudahan pemimpinan ke depan itu pemimpin yang amanah, yang sidik, yang patonah, dan yang publik. Karena salah satu ciri dari seorang pemimpin adalah bagaimana dia mentularkan gagasan-gagasan dari organisasi ini dengan cara-cara yang baik. Dan saya berharap betul caranya baik saja, gitu ya. Tak perlu cara-cara yang lain. Ibu dan Bapak, kalaulah pada hari ini kita mencoba menangkap, membaca, menyasar, menyisir, menyusul berbagai tantangan dan persoalan pada dinamika pendidikan, maka kita ketemu dengan 4 isu strategis. Yang pertama adalah sebuah layanan pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh warga bangsa, atau kita sebut sebagai aksesibilitas. Bapak, aksesibilitas dari warga bangsa untuk menerima layanan terbaik itu tidak sekedar dipahami oleh kehadiran kita secara demografis. Jadi Ibu dan Bapak, saya senang ada sekitar 800 perguruan tinggi swasta yang tersebar di 36 provinsi, karena Indonesia sekarang memiliki 36 provinsi, dan mampu menyapa, menyentuh warga bangsa untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Tetapi saya juga mengingatkan bahwa aksesibilitas tidak sekedar harus dipahami pada ruang-ruang demografis, tetapi model pendidikan yang sifatnya inklusi, memberikan ruang kesetaraan pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi dari sisi kemampuan fisiknya, juga harus memperoleh perhatian dari kita semua. Dan yang ketiga yang tak kalah penting dari aksesibilitas adalah bagaimana kita menciptakan sistem pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat kita. Jangan membebani masyarakat kita dengan angka-angka yang berlebihan, karena pada hari ini kita sungguh menikmati sebagai sebuah pendidikan sebagai sebuah proses ibadah. Jadi, dan saya ucapkan terima kasih kalaulah hanya mengandalkan perguruan tinggi negeri, maka tidak seluruh masyarakat kita terlayani, dan untuk itu saya memberikan apresiasi buat perguruan tinggi swasta yang telah ada hadir menyapa bangsa. Yang kedua yang tak kalah penting adalah isu kekinian itu bercerita tentang kualitas. Ibu dan Bapak, kualitas yang kita lihat dari eksistensi perguruan tinggi keagamaan Islam ini nampaknya perlu ada sentuhan-sentuhan yang lahir dari keinginan kita bersama yang mencoba mengungkit kualitas kita melalui 8 standar pendidikan yang kerap kali BANPT menyebutnya sebagai 9 kriteria. Ibu dan Bapak, dari mulai konten dan lain sebagainya, jagalah itu semua. Karena pada hari ini kita tengah menghadapi tantangan yang luar biasa. Ibu dan Bapak, kalaulah saya bercerita tentang dinamika masa depan, kami tengah menyusun sebuah grand design tentang pendidikan masa depan dengan mencoba menukil beberapa gagasan dan pendapat dari sisi ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Dan Ibu Bapak, dulu di saat kita bersama membaca bahwa nanti semua rumah akan diisi dengan komputer, semua orang geleng-geleng kepala, nggak mungkin, mahal. Sekarang kemudian telepon akan mati digantikan dengan handphone, sekarang terjadi. Kemudian bank akan tutup, banyak bank, terutama perwakilan bank, karena bank berada dalam genggaman Anda. Tidak perlu lagi ada yang bilang selamat pagi, bukain pintu dan lain sebagainya, silakan antri. Karena pada hari ini telepon kita sudah mewakili fungsi bank secara utuh. Kemudian call dan lain sebagainya, ramalan-ramalan yang luar biasa ini menyentuh pada ruang pendidikan. Ibu dan Bapak, gejala-gejala paling mutakhir adalah ketika korporasi-korporasi tingkat internasional itu sudah mempersyaratkan sesuatu hal yang unik. Saya sebut saja Amazon, Google Corporation, mereka tidak pernah minta lagi ijazah.
apalagi ijazah. Yang mereka minta adalah sertifikasi dan keahlian. Mereka tidak minta gelar sarjana, master, gelar sarjana, gelar doktor, tetapi yang paling penting adalah bisa bekerja. Di sisi lain, kita dikagetkan dengan pendekatan proses pembelajaran yang mampu memanfaatkan berbagai cara. Ibu dan Bapak silakan main ke dunia internet, maka Ibu dan Bapak akan ketemu dengan Coursera. Dia berjanji bahwa akan mampu melakukan proses pendidikan, memanfaatkan 4 tahun menjadi 6 bulan, dan sertifikatnya diterima oleh korporasi-korporasi tingkat internasional setara dengan S1. Ramalan ini kemudian memunculkan sebuah ramalan yang layak dipercaya atau tidak dipercaya, tetapi diantisipasi perlu bahwa kelak di kemudian hari profesi institusi yang akan hilang dari dunia ini adalah universitas, termasuk perguruan tinggi. Dan profesi yang akan hilang adalah dosen. Ibu dan Bapak, kalau cerita tentang dosen, saya juga berprofesi sebagai dosen, Bapak juga berprofesi sebagai dosen. Ibu dan Bapak, tengoklah cara anak-anak kita belajar. Anak kita memang terdaftar di sebuah perguruan tinggi, dan dia belajar sesuai dengan kurikulum yang ditata oleh perguruan tinggi tersebut. Dan tidak semua perguruan tinggi, sehebat apapun, pasti ada dosen yang tidak bisa dimengerti oleh mahasiswanya. Pasti. Suatu saat saya nengok anak saya yang tengah belajar, dia belajar rangkaian elektronik. Kemudian saya bilang, dosen mana ini? Saya bilang, kok belajarnya pakai bahasa Inggris ya? Dia bilang, habis dosen yang ini nggak ngerti. Dia mengambil rujukan ke YouTube, mengambil orang-orang terbaik, dan kemudian dia merasa lebih nyaman belajar dari YouTube. Bahwa dia kuliah pada hari ini, ya. Tetapi ketika dosennya nggak ngerti, dia mencari referensi lain. Ibu dan Bapak, lambat laun model pembelajaran dengan outcome based learning itu akan menyeret kita pada sebuah nuansa baru di pendidikan. Ibu dan Bapak, secara sederhana saya sebut begini, bahwa untuk bekerja di sebuah perusahaan, mau misalnya saya cerita alam aja, maka persyaratannya adalah bahasa. TOEFL-nya nilainya harus 500. Standar itu. Anda mau belajar dimanapun silakan. Yang paling penting di saat dites dapat nilai 500. Atau saya bahasa Inggris saja biar enak ya. Anda bisa bekerja di sebuah perusahaan multinasional itu apabila nilai IELTS Anda atau TOEFL Anda itu adalah 550. Anda mau belajar di English First silakan, British Council silakan, atau belajar di sebuah tempat kursus di tempat ruko juga silakan. Yang paling penting ketika dites Anda dapat 550. Ibu dan Bapak, outcome based learning tidak peduli lagi Anda mengajar dengan cara apa. Mau hot, mau low, ya terserah. It's up to you. Mau high order thinking skill, mau gaya lama, mau sorogan kah, mau bandungan kah, apapun it's up to you. Yang paling penting hasilnya begini. Maka peran dosen ke depan itu dengan model tergantikan begini, dia akan yang muncul nanti itu adalah dosen-dosen yang luar biasa. Dosen-dosen yang selalu mengupdate ilmunya dan dia memiliki kecakapan untuk jangan-jangan kita di kelas ngajar, mahasiswa datang hanya menghormati aja daripada nggak bisa ujian karena absensi harus 70%. Sementara nyari ilmu ke dunia lain. Yang sederhana itu saya sebut YouTube saja. Untuk memahami tentang fikih misalnya, fikih sholat, maka carilah di YouTube. Muncul fikih sholat. Fikih sholatnya pun bisa dipilih, gaya Imam Syafi'i kah, gaya Imam Maliki kah, atau tak berimam sekali. Ibu dan Bapak kemudian dia belajar dari sono, dan ketika masuk ke kelas tidak menjadi penting siapa dosennya, yang paling penting saya adalah. Maka Ibu dan Bapak, ramalan tentang ke depan dosen tentang profesi yang akan hilang itu not most intelligent, but the one most responsive to change. Kalau bahasa saya kurang lebih begini, semua spesies di dunia ini akan hilang, termasuk yang paling cerdas, kecuali mereka yang responsif terhadap
Ibu dan Bapak secara sederhana juga mungkin saya bilang begini, semua profesi di dunia ini akan hilang, termasuk yang paling cerdas sekalipun dalam profesi itu, kecuali dia responsif terhadap perubahan. Ibu dan Bapak adaptasi kita terhadap dunia kekinian itu menjadi penting. Ibu dan Bapak, dosen boleh hilang, ya, tetapi Ibu dan Bapak ada profesi baru, YouTuber misalnya. Ibu dan Bapak bisa melakukan gagasan, proses ngajar dan lain sebagainya melalui media podcast, kemudian bercerita tentang bagaimana misalnya tentang manajemen atau penyusunan kurikulum. Ibu dan Bapak kasih dalam pandangan-pandangan yang clear and clean, kemudian banyak yang like, banyak yang nonton, maka penghasilan Ibu dan Bapak akan tinggi. Profesi itu memang akan mengalahkan profesi yang lain. Guru-guru atau dosen-dosen yang berada di perguruan tinggi kita itu akan tersaingi oleh Anda. Ya, tapi lepas dari persoalan apapun, saya hari ini kita mengajak bersama, mari kita berubah, mari kita beradaptasi dengan dinamika zaman. Karena Ibu dan Bapak, hari ini ilmu, jangankan kita masuk ke dunia luar Ibu dan Bapak, ketika kita hari ini berhadapan dengan problematika kehidupan yang sangat klasik, misalnya rumus yang masih gak hafal golongan kimia, golongan 1A, halina, KRB, CSFR, yang masih hafal golongan 7A, fluor, brom, yodium, astatit, yang masih hafal rumus gas ideal, PV sama dengan NRT. Bukan yang cepat berhitung, misalnya 45 kali 45 itu 2045 misalnya, 2025 sorry. Berapa? 55 kali 55 itu 3025 misalnya. Atau 65 kali 65, berapa hasilnya? 4225 gitu. Bukan yang cepat itu, tetapi orang yang bisa berubah. Itulah orang yang paling pintar. Bukankah Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun pernah menyampaikan, ajari anak-anakmu sesuai dengan zamannya, sebab zamanmu beda dari zaman. Ibu dan Bapak, pergeseran dari proses pendidikan ini harus menjadi pencermatan bagi kita semua. Dan saya berharap Ibu dan Bapak senantiasa beradaptasi dengan dinamika zaman, karena kita berharap menciptakan anak-anak alumni dari perguruan tinggi kita bukan orang yang berada pada sudut-sudut perkembangan zaman, bukan pada pojok-pojok peradaban, tetapi dia mainstream yang berada pada jalur inti dari sebuah perubahan zaman. Cirinya kita harus mengajarkan sesuatu hal yang terupdate, daya saing, relevansi, dan yang keempat adalah tata kelola. Ibu dan Bapak, saya berharap tata kelola perguruan tinggi kita semakin lama semakin baik. Ada isu yang harus kita pelajari bersama tentang GUG, Good University Governance, yang memiliki 4 pilar inti dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ada yang disebut dengan accountability, transparansi, responsibility, dan kemudian fairness. Dan itu yang kemudian harus diketuk tularkan di antara kita. Tak boleh di antara kita menyembunyikan ilmu, sebab itu adalah dosa besar. Nanti fatwanya dari Prof. Muhammad Hamid. Jadi Ibu dan Bapak, tempat ini adalah tempat untuk melakukan kolaborasi, termasuk Malaysia di antara kita semua. Jangan sekedar berkutat pada siapa yang akan memilih, tetapi bagaimana kita membangun program kerja yang baik. Bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi. Percayalah, di dunia masa depan tidak ada Superman, yang ada adalah super team, di mana kolaborasi dan kekuatan bersama itulah yang akan diperhitungkan. Dan Ibu Bapak, rasanya kangen untuk terus bicara. Sebelum saya lupa, Bapak Wakil Presiden, pada Anda semua tetap semangat untuk melayani umat. Kemudian dari Gusmen, beliau juga menyampaikan salam yang sama. Dan pada bagian akhir saya harus membuka kegiatan ini atas nama Wakil Presiden, atas nama Gusmen, dan atas nama saya pribadi. Dan marilah kita buka musyawarah nasional pertama Asosiasi Pendidikan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia dengan pembacaan Ummul Quran, dengan doa dan harapan melalui kekuatan rahasia barokah karomah apalah itu dari Ummul Quran. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat merumuskan hal-hal yang substantif, elementer bagi kemajuan perguruan tinggi kita. Ala hadirin yang wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
Ya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dengan pembacaan Quran tadi, maka saya nyatakan Musyawarah Nasional pertama Asosiasi Pendidikan Perguruan Tinggi Islam Swasta saya nyatakan dibuka secara resmi. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.